Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Rido, berasal dari Prodi Pendidikan Sejarah, jurusan IPS, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Riau. Di sini saya akan menjelaskan sedikit bagaimana sih terbentuknya Kerajaan Mataram Islam dan juga Kerajaan Pajang. Maksud saya Kerajaan Banten. Baik saja, langsung saja saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Mataram Islam. Sebelum masuk itu sejarahnya, saya akan menjelaskan sedikit di mana sih letak Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam ini terletak di Pulau Jawa, yang dimana pada saat itu Mataram masih berada di bawah kekuasaan atau naungan Kerajaan Pajang, di mana Kerajaan Mataram ini terletak di Kecamatan Kota Gede, di Kecamatan Kota Gede di daerah istimewa Yogyakarta yang saat ini kita kenal. Kemudian bagaimana sih terbentuknya? Terbentuknya Kerajaan Mataram Islam ini terbentuk pada abad 17 berdasarkan sumber dari jurnal Ubay Asia ID, di mana terbentuknya Kerajaan Mataram Islam ini hadiah pemberian Raja Pajang. Maksud dari hadiah pemberian Raja Pajang ini sendiri adalah, yaitu di mana pada saat itu Kerajaan Pajang, yaitu Raja Kerajaan Pajang yaitu Sultan Hadiwijaya, memerintahkan pasukannya yang dipimpin oleh Ki Ajeng Pamanahan untuk menyerang Kerajaan Jipang yang pada saat itu dipimpin oleh Arya Panangsang. Penyerangan tersebut ternyata berhasil dilakukan oleh Ki Ajeng Pamanahan, sehingga Sultan Hadiwijaya memberikan ucapan selamat dengan cara mengangkat Ki Ajeng Pamanahan sebagai kerajaan di daerah Mataram, dan juga sekaligus mengangkat anaknya Sutawijaya sebagai anak angkatnya Sultan Hadiwijaya. Pada tahun 1575, Ki Ajeng Pamanahan wafat, kemudian jabatannya diambil oleh anaknya yaitu Sutawijaya. Namun di sini Sutawijaya ternyata mempunyai hasrat yang kuat untuk menguasai seluruh dataran Jawa, sehingga untuk memenuhi hasratnya itu dia memulai dengan cara yaitu memperkuat pertahanan di daerah Mataram. Ternyata niat si Sutawijaya tersebut tercium oleh Sultan Hadiwijaya, dan juga Sultan Hadiwijaya pun tidak senang atas tindakan yang akan dilakukan oleh Sutawijaya, sehingga pada tahun 1587 terjadi perang yang tidak terelakkan, di mana pasukan Pajang harus menyerang daerah kekuasaan Sutawijaya di daerah Mataram. Namun penyerangan tersebut gagal dikarenakan Sultan Hadiwijaya pada saat itu sedang tidak dalam kondisi prima atau sedang sakit, sehingga lambat laun beliau akhirnya wafat. Setelah wafatnya Sultan Hadiwijaya, terjadinya gejolak, yaitu perebutan kekuasaan, di mana perebutan kekuasaan pada saat itu salah satu contohnya itu adalah menantu sekaligus Bupati Demak, yaitu Pangeran Pangsri datang menuju Pajang untuk mengambil kekuasaan. Namun bangsawan di daerah Pajang tidak menerima kedatangan dari Pangeran Pangsri, sehingga Pangeran Pangsri dan juga pasukannya dipukul mundur oleh pasukan dari Kerajaan Pajang, di mana pada saat itu bangsawan di Pajang ternyata sudah bekerja sama dengan Sutawijaya. Setelah kericuhan sudah mulai tenang, akhirnya anak dari Sultan Hadiwijaya menyerahkan tata kekuasaan kepada Sutawijaya, sehingga pada saat itu akhirnya hancurlah Kerajaan Pajang dan terbentuklah namanya Kerajaan Mataram Islam yang dipimpin oleh pada saat itu adalah dari Sutawijaya. Di sini ada beberapa nama-nama ya raja-raja yang memimpin Kerajaan Mataram, yaitu seperti Ki Ajeng Pamanahan, yaitu ada Panembahan Senopati, Raden Mas Jolang atau Panembahan Anyakrawati, Raden Mas Rangsang atau Sultan Agung, dan juga Amangkurat I, Sultan Amangkurat, dan juga Amangkurat II yaitu Raden Mas Rahmat. Di mana pada masa kejayaannya itu dipimpin oleh Sultan Agung Hanyokursusumo dari tahun 1613 hingga 1646, di mana Sultan Agung ternyata berhasil
menjadi kerajaan yang agraris, kemudian mampu menguasai seluruh tanah Jawa, kecuali Banten dan Batavia, karena pada saat itu Banten dan Batavia masih di bawah kekuasaan VOC. Sultan Agung ini ternyata sangat anti dengan namanya penjajahan dan kolonialisme Belanda, sehingga dia bahkan sudah melakukan ekspansi penyerangan ke VOC itu sebanyak 3 kali. Kemudian masa keruntuhan kerajaan Mataram Islam ini terjadi di era Amangkurat I, di mana pada saat ini Sultan Amangkurat rupanya sikapnya itu berbanding terbalik dengan Sultan Agung, di mana Sultan Amangkurat ini lebih suka berdamai dengan penjajahan Belanda, dengan dibuktikannya itu yang pertama itu menjalin kerjasama dengan VOC, kemudian yang kedua itu setelah adanya kerjasama dengan VOC yaitu terjadinya pemberontakan yang dilakukan oleh adik dari Amangkurat I yang bernama Mas Alif pada tahun 1678, sehingga terjadinya peperangan yang tidak terelakkan, di mana peperangan tersebut menewaskan Mas Alif dan juga memakan beribu korban jiwa. Kemudian gejolak Amangkurat selanjutnya itu adalah Trunjoyono mengancam tahta Mataram, di mana pemberontakan adik Amangkurat I lainnya, maksudnya ini anak dari Amangkurat I lainnya itu bernama Raden Mas Rahmat atau Adipati Anom, di mana Pangeran Adipati Anom ini pun merencanakan pemberontakan tahta terhadap ayahnya. Ia kemudian mengajak Trunjoyono yaitu penguasa Madura pada saat itu. Di sini Trunojoyo di sini menyanggupi permintaan dari Adipati Anom, karena pada situ kerajaan Madura ingin merdeka dari wilayah Mataram, karena pada saat itu Mataram di bawah pimpinan oleh Amangkurat I. Kemudian lambat laun pasukan Trunojoyo ini menjelma menjadi kekuatan yang sangat kuat, yaitu dengan dibuktinya adanya kerjasama dengan wilayah-wilayah lainnya yang ingin melakukan kerjasama dengan pasukan Trunojoyo, yaitu seperti Surabaya, Tuban, Lasen, Rembang, Demak, Semarang, Pekalongan, Tegal, bahkan Cirebon. Di sini pun puncak kekuatan besar Trunojoyo ini bahkan bisa menyerang pusat kekuasaan Mataram yang berada di Yogyakarta pada saat itu. Justru situasi ini membuat Pangeran Adipati Anom itu cemas karena khawatir ambisi dari Trunojoyo ini tidak bisa dibendung, sehingga Adipati Anom ini pun kembali balik untuk mendukung ayahnya. Namun pada saat itu Trunojoyo itu terlalu kuat, sehingga Amangkurat I itu melarikan diri ketika Trunojoyo itu menyerang Pleret, yaitu di mana pada situ kerajaan Mataram Islam sudah berpindah ke kekuasaannya di daerah Pleret. Kemudian dalam sejarah daerah istimewa Yogyakarta pada tahun 1997 menjelaskan bahwa pelarian Amangkurat I ini dalam keadaan kondisi sakit dan sehingga meninggal dunia di daerah sekitar Tegal, Jawa Tengah. Pangeran untuk mengalahkan pasukan Trunojoyo, Adipati Anom terpaksa bekerja sama dengan VOC, dan VOC pun menyanggupinya dengan berbagai syarat. Setelah berkat bantuan VOC tersebut, Trunojoyo itu berhasil dilumpuhkan pada tahun 1679, di mana pada saat itu penguasa Madura itu lalu dijatuhi hukuman mati. Sesuai kesepakatan, tahta Kesultanan Mataram Islam diberikan kepada Pangeran Adipati Anom. Namun VOC menjadi lebih leluasa mencampuri urusan internal kerajaan, dan Amangkurat II tidak melanjutkan Kesultanan Mataram Islam tersebut. Ia justru malah mendirikan kerajaan baru bernama Kasunan Kartasura dengan pusatnya di dekat Solo, daerah Jawa. Selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu Kerajaan Banten, di mana Kerajaan Banten ini berdiri pada abad ke-17 berdasarkan jurnal yang saya dapat yaitu di osf.io. Di mana pada saat itu Kerajaan Banten ini merasa masih bagian dari Kerajaan Sunda yang dimana masih bercorak Hindu dan belum menjadi bagian Islam. Di sini saya akan menjelaskan peta kerajaan kekuasaan Banten, di mana kekuasaan Banten bisa di peta itu berada di daerah ujung Pulau Jawa Banten dan juga sampai kekuasaannya di Lampung.
Raja-raja Kesultanan Banten ini sangat banyak, seperti Sultan Hasanuddin, Maulana Yusuf, Maulana Muhammad, bahkan sampai Sultan Muhammad bin Muhammad Muhyiddin Zainul Salim pada tahun 1809-1813. Di mana masa kejayaannya ini dipegang oleh Sultan Agung Tirtayasa, di mana Sultan Agung Tirtayasa ini atau sebutannya itu Abu Fat atau Abdul Fattah atau saat itu membuat pelabuhan Banten ini menjadi pelabuhan internasional sehingga perekonomian Kesultanan itu maju pesat. Kemudian para penguasa Banten yang pergi menjalin kerjasama dengan negara-negara lainnya, contohnya seperti Arab, di mana kerjasamanya itu menunaikan haji dan juga bekerja sama dengan Inggris, yaitu untuk menunaikan tugas sebagai utusan menggunakan kapal milik perdagangan Inggris. Sebagai Sultan ke-6, Sultan Agung Tirtayasa tegas menentang segala bentuk penjajahan bangsa asing atas negaranya. Ia tidak pernah berkeinginan untuk berkompromi dengan Belanda. Pada tahun 1645, hubungan Banten dan Belanda pun akhirnya semakin memanas. Masa kemunduran dari kerajaan ini itu karena keretakan di dalam istana, di mana pada situ VOC ini mulai memanfaatkan politik Devis et Impera, dan di mana pada saat itu Sultan Haji untuk membantu, di mana pada itu VOC membantu Sultan Haji, anaknya dari Sultan Agung, untuk mengakhiri kekuasaan dari Sultan Agung Tirtayasa. Bantuan dan dukungan VOC kepada Sultan Haji harus mesti dibayar dengan memberikan kompensasi. Berarti di sini bantuan yang diberikan VOC ternyata berhasil dan ternyata kekuasaan Sultan Ageng berhasil dikalahkan. Dan juga Sultan Haji pun harus membayar kompensasi kepada VOC dengan memberikan diantaranya pada tanggal 12 Maret 1982 wilayah Lampung diserahkan kepada VOC. Padahal pada saat itu kerajaan Lampung menjadi pelabuhan internasional, karena pada saat itu Lampung subur kaya akan ladanya pada saat itu. Namun karena Sultan Haji, lada yang dipegang pada suburnya lada di daerah Lampung yang dipegang Kesultanan Banten akhirnya berhasil dipegang oleh VOC. Kemudian seperti tertera dalam surat Sultan Haji kepada Mayor Ishak di Saint Admiral Kapal di VOC Batavia yang sedang berlabuh di Banten. Selain menyerahkan kekuasaan, kerajaan Banten harus membayar kompensasi sebagai atas ganti rugi peperangan tersebut. Kemudian perlawanan rakyat di sini kembali memuncak pada masa akhir pemerintahan Sultan Abu Fadli, yaitu Muhammad Syifa Zainuddin Arifin. Di antaranya perlawanan Ratu Bagus Buang dan Kiai Tapa. Akibat konflik yang berkepanjangan, Sultan Banten kembali meminta bantuan VOC dalam meredam beberapa perlawanan rakyatnya, sehingga sejak 1752 Banten telah menjadi vassal dari VOC, yaitu kaki tangan dari VOC tersebut. Inilah yang bisa dapat saya sampaikan. Apabila saya kekurangan, salah kata dan kurang, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.